Halo, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Topik kali ini kita akan membahas tentang basis data. Nah, apa itu basis data? Ini beberapa rujukan ya yang saya ambil dari beberapa buku. Yang pertama itu adalah ada yang menyebutkan basis data adalah himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Jadi kita lihat di sini ada kata kuncinya adalah kelompok data ya, kelompok data atau arsip. Kemudian kata kunci berikutnya adalah saling berhubungan ya, di mana nanti manfaatnya supaya dapat diambil dengan cepat dan mudah. Kemudian ada rujukan yang kedua itu adalah ada yang mengatakan basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama demikian rupa dan tanpa redundansi ya. Jadi tidak adanya pengulangan. Nah, jadi di sini kata kuncinya yang pertama tetap ada istilah kumpulan data, kemudian yang saling berhubungan, kemudian tidak ada pengulangan atau tidak ada redundansi. Kemudian ada rujukan yang ketiga yang mengatakan bahwa base data kumpulan file atau kumpulan tabel atau kumpulan arsip yang saling berhubungan yang disimpan di dalam media penyimpanan elektronik. Nah, di sini ada kata kunci baru yaitu disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Nah, ini mendukung rujukan yang nomor satu yang katanya kelompok data ini kelak nanti dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, kita lihat kenapa itu bisa dapat dimanfaatkan kembali. Itu karena kita lihat rujukannya karena eh, data ini disimpan di media elektronik. Nah, ini yang menyebabkan kenapa data-data ini bisa nanti dimanfaatkan atau diambil kembali di kemudian hari dengan cepat dan mudah. Nah, kemudian ada rujukan yang keempat, yaitu kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Jadi, kata kuncinya di sini kumpulan data, kemudian data itu saling berhubungan, kemudian dia tersimpan di perangkat keras komputer. Nah, ini lebih spesifik ya dibandingkan nomor 3. Nomor 3 hanya menyebutkan di media penyimpanan elektronik. Nah, sedangkan media penyimpanan elektronik yang dimaksud itu adalah perangkat keras komputer. Kemudian ada kata kunci baru di sini, kita lihat digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Nah, maksudnya di memanipulasi di sini misalnya kita mensummary data-data itu, kemudian kita ubah ke dalam bentuk laporan-laporan yang sifatnya informatif, ya, sehingga data ini memang bisa diolah nanti menjadi sebuah informasi, ya. Demikian arti dari kata manipulasi di sini. Kemudian ini adalah contoh beberapa basis data, misalnya yang pertama adalah database sekolah. Nah, apa saja yang ada di dalam database sekolah? Misalnya yang menjadi objek adalah siswanya ya. Jadi di sini akan tersimpan yang namanya data siswa yang isinya profil dari siswa tersebut. Kemudian ada juga data yang menyimpan data-data guru, kemudian ada yang menyimpan data mata pelajaran, kemudian ada juga menyimpan data nilai atau dan sebagainya ya. Masih banyak data-data yang biasanya disimpan di dalam database sekolah. Nah, semua data ini saling berhubungan. Misalnya, untuk membuat sebuah data nilai, ya di sini akan mengambil data-data siswa, guru, dan mata pelajaran. Nah, kenapa seperti itu? Di dalam data nilai pasti berisi siapa yang memperoleh nilai tersebut. Nah, itu diambil dari data siswa. Kemudian, mata pelajaran apa itu? Nah, kalau kita sudah mengatakan mata pelajaran, berarti pasti kita mengambil dari data mata pelajaran. Kemudian, diajar oleh guru siapa? Nah, dia akan mengambil dari data guru. Nah, artinya untuk membentuk data nilai, ini
ada beberapa data yang dibutuhkan dari data siswa, data guru, dan data mata pelajaran. Ya, nanti untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan contoh di bagian akhir nanti. Kemudian yang berikutnya adalah database swalayan. Nah, yang menjadi objek di dalam sebuah swalayan itu misalnya data barang yang menyimpan barang-barang apa saja yang dijual oleh swalayan tersebut. Kemudian ada data supplier ya, maksudnya di sini adalah mencatat barang-barang yang ada di dalam data barang itu dibeli dari supplier mana. Kemudian berikutnya misalnya adalah data customer. Data customer di sini mencatat siapa saja customer dari swalayan tersebut. Kemudian berikutnya ada misalnya data pembelian. Nah, data pembelian di sini mencatat data-data apa saja, barang apa saja yang dibeli dari seorang supplier. Kemudian berikutnya misalnya ada data penjualan. Data penjualan di sini mencatat barang-barang apa saja yang dibeli oleh seorang customer. Nah, jadi di sini termasuk menghubungkan antara data barang dan data customer. Ya, sama sepertinya yang tadi misalnya data pembelian, dia menghubungkan antara data barang dengan data supplier. Nah, itu beberapa contoh dari basis data ya. Oke, berikutnya adalah arsitektur basis data. Nah, arsitektur basis data ada dua model, yaitu secara terpusat maupun secara distribusi. Nah, coba kita lihat arsitektur basis data secara terpusat. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi basis data terpusat itu artinya basis data yang diimplementasikan dalam sebuah server ya, hanya membutuhkan satu buah server untuk menyimpan seluruh basis data perusahaan misalnya. Jadi hanya butuh satu server di satu lokasi. Nah, di sini ada kelemahan dan kelebihan dari basis data terpusat. Nah, kita lihat ya, kalau basis data terpusat di sini seluruh klien mengakses satu buah server. Ya, semua klien di sini saya tuliskan di sini misalnya 6 klien, komputer klien yang mengakses satu buah server. Nah, apa saja kelebihan dari basis data terpusat di sini? Yang pertama, itu biaya operasionalnya biasanya relatif lebih murah. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya hanya membutuhkan satu buah server saja. Kemudian otomatis maintain-nya juga lebih mudah ya, karena yang di-maintain hanya satu buah server saja. Secara pengawasan juga lebih mudah. Kemudian implementasi juga relatif lebih mudah ya, karena hanya satu buah server saja. Nah, kemudian apa kekurangannya kira-kira di sini? Biasanya memerlukan server yang canggih ya bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki lalu lintas data yang sangat tinggi. Nah, ini pasti membutuhkan server yang lebih besar, lebih canggih. Nah, dengan sudah pasti kapasitas harddisknya ya mungkin yang lebih besar ya, karena hanya satu buah server diimplementasikan. Nah, yang paling berisiko itu adalah pada saat server ini ada gangguan, maka seluruh aktivitas di klien ini akan terganggu. Nah, kenapa demikian? Karena seluruh klien ini mengakses satu buah server ini. Jadi kalau ini server ini terganggu, maka seluruh aktivitas di klien itu akan terganggu otomatis. Misalnya mungkin pernah mendengarkan di sebuah perusahaan atau bahkan di sebuah bank, banknya offline gitu, misalnya nggak bisa transaksi. Nah, di salah satu cabang offline dan ternyata di cabang-cabang lain juga offline, itu berarti bank tersebut masih menggunakan basis data secara terpusat. Ya, kalau ada gangguan di server ini maka seluruh cabang akan tidak bisa melakukan transaksi. Nah, itu salah satu kelemahan terbesar dari basis data yang diimplementasikan secara terpusat. Nah, berikutnya adalah arsitektur basis data secara terdistribusi. Nah, maksudnya
di sini kita mengimplementasikan lebih dari satu basis data dan lebih dari satu server yang menyimpan basis data tersebut. Bahkan kita implementasikan di lokasi yang berbeda. Nah, misalnya nih ya, dilihat kalau dari gambar di sini, kita mempunyai 3 buah basis data, ya, 3 buah server yang menyimpan 3 basis data, di mana saya berikan nama misalnya Oracle 0, ya, Oracle 0 itu digunakan, basis data yang digunakan oleh bagian penjualan. Jadi ini misalnya basis data utamanya, ya, basis data utama oleh bagian penjualan. Kemudian Oracle 2 misalnya basis data utama pada bagian manufaktur. Kemudian Oracle 1 inilah basis data utama untuk kantor pusat. Nah, ketiga basis data ini tetap harus saling berhubungan. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena bisa jadi di bagian manufaktur memerlukan data-data yang ada di Oracle 1 atau data-data yang di Oracle 0. Nah, demikian juga di bagian penjualan mungkin saja mereka membutuhkan data-data dari Oracle 2 dan Oracle 1. Nah, di sini dengan basis data terdistribusi ada juga kelemahan dan kelebihannya. Nah, kita bicara dulu kelemahannya ya. Nah, kalau dilihat dari implementasi saja, ini kelemahannya adalah biayanya yang sangat tinggi. Nah, mungkin itu saja sih kelemahannya ya. Baik dari biaya implementasinya, karena kita membutuhkan 3 server, kemudian pengawasannya juga menjadi lebih sulit ya karena ada di beberapa lokasi, kemudian biaya operasional itu juga menjadi lebih tinggi. Nah, kita lihat dari kelemahan-kelemahan tersebut banyak kelebihan yang ditawarkan oleh basis data terdistribusi. Nah, yang pertama itu di setiap cabang itu tidak selalu tergantung pada basis data pusat. Misalnya ya, bagian manufaktur dan bagian penjualan tidak terlalu tergantung dengan Oracle 1 di sini ya. Karena basis data utama dia adalah Oracle 0. Walaupun penjualan di bagian penjualan atau bagian manufaktur tetap bisa mengakses Oracle 1. Tapi kalau dilihat dari kuantitasnya, bagian penjualan dan bagian manufaktur tidak terlalu sering juga ya untuk mengakses Oracle 1 karena bagian manufaktur database utamanya Oracle 2, bagian penjualan database utamanya Oracle 0. Jadi kesehari-harinya mereka mengakses database-database ini ya, database-nya masing-masing. Nah, tapi sekali lagi semua database ini tetap harus saling berhubungan. Kemudian kelebihan yang lain, karena dia tidak tergantung dari database pusat, maka seandainya database pusat ini ada masalah, Oracle 1 ini misalnya ada masalah, Oracle 0 dan Oracle 2 tetap masih bisa beroperasi. Ya, artinya di bagian manufaktur tetap jalan, transaksinya di bagian penjualan juga tetap jalan. Ya, nah misalnya Oracle 1 ini sempat mati atau sempat down, maka transaksi akan disimpan di masing-masing database setiap divisi ya. Di penjualan akan menyimpan datanya di Oracle 0. Nah, nanti pada saat Oracle 1 ini misalnya sudah menyala, artinya sudah bagus kembali, maka Oracle 0 akan melakukan transaksi ke Oracle 1 ya. Jadi ini tetap harus ada saling berhubungan. Nah, berikutnya adalah tujuan basis data. Nah, basis data ini dibuat dengan beberapa alasan ya. Ini ada 7 tujuan kenapa kita harus membuat basis data. Nah, yang pertama itu adalah masalah kecepatan dan kemudahan ya. Coba aja kita bandingkan kalau kita mencatat data itu di sebuah kertas ya, dibandingkan dengan kita catat data-data itu di perangkat elektronik atau misalnya sekarang dicatat di komputer ya. Paling gampang aja misalnya kita catat di Excel lah yang paling gampang lah kita mencatat data. Nah, kita bisa lihat dari sisi kecepatan dan kemudahan dalam mengakses data itu
mungkin bisa teman-teman rasakan jauh lebih cepat kita simpan di dalam komputer. Jadi besok kita bisa mencari data sesuatu, pasti kita lebih cepat ya mencarinya dibandingkan kita simpan di atau kita catat di sebuah kertas. Itu biasanya memakan waktu yang lebih banyak ya, belum lagi hilang lagi kertasnya dan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan. Nah, sudah pasti ya, kalau kita menyimpan sebuah data atau mencatat data di menggunakan kertas misalnya, pasti membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar dibandingkan kita simpan datanya dalam bentuk elektronik di sebuah komputer. Nah, itu sudah pasti ya. Jadi ruang penyimpanannya menjadi lebih kecil ya. Kemudian yang ketiga itu adalah keakuratan. Nah, data yang kita simpan, apalagi yang sudah kita olah menjadi sebuah laporan misalnya, itu pasti lebih akurat kalau kita catat di perangkat elektronik atau di komputer misalnya, dibandingkan kalau kita mencatat di kertas misalnya saja seperti ini. Hari ini saya misalnya jualan eh, 3 nota gitu ya. 3 nota, misalnya nota pertama isinya misalnya 10.000. Kemudian nota kedua isinya 20.000. Nota ketiga isinya 30.000. Misalnya kalau dicatat dengan kertas itu kita coba jumlahkan gitu, misalnya kita jumlahkan manual. Nah, kalau karena kita menjumlahkan secara manual, risiko kesalahannya cukup tinggi dibandingkan kalau kita catat di perangkat elektronik di mana penjumlahannya bisa dilakukan secara otomatis. Nah, itu mungkin baru 3 nota. Gimana kalau saya punya 1.000 nota? Nah, itu kalau dijumlahkan secara manual, itu risiko kesalahannya sangat tinggi ya dibandingkan kalau kita simpan misalnya di perangkat elektronik atau misalnya Excel lah ya, seperti tadi saya sampaikan, yang paling paling sederhana kita coba aja catat nota-nota itu di sebuah Excel, maka kita bisa jumlahkan secara otomatis. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, masalah ketersediaan data. Jadi kalau kita simpan di perangkat elektronik, maka data itu siap kapan saja kita ambil ya. Dibandingkan kalau kita simpan dengan menggunakan kertas. Nah, kalau kita menggunakan kertas misalnya, saya minta dong data penjualan misalnya tahun 2018. Nah, pasti kita harus memakan waktu cukup lama untuk mengambil data-data yang 2018, yang 2 tahun yang lalu gitu misalnya. Kalau kita catat di atas kertas dibandingkan kalau kita simpan di secara elektronik. Jadi kita dengan pada saat itu juga data sudah siap ya, masih ada datanya, kita tinggal panggil aja filenya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah kelengkapan. Ya, ini terkait dengan masalah yang nomor 4 ya, ketersediaan. Nah, kelengkapan dalam arti data yang saya ambil itu pasti lengkap datanya ya, tidak ada yang tercecer. Seperti halnya kalau kita menyimpan dalam bentuk kertas ya, bisa jadi tercecer, bisa jadi hilang atau rusak ya, rusak sehingga tidak sengaja kita buang atau banyak hal ya kalau kita simpan dengan di atas kertas. Jadi kelengkapannya kurang lah kalau kita simpan di atas kertas. Kemudian yang keenam itu adalah masalah keamanan. Nah, kalau kita simpan secara elektronik, kita bisa setting ya masalah keamanannya. Misalnya hanya boleh dibuka oleh siapa saja, apakah data itu boleh diubah, apakah data itu boleh dihapus. Nah, itu kita bisa setting. Tidak begitu halnya dengan kalau kita simpan dengan menggunakan kertas. Nah, kalau kita simpan dengan kertas, boleh saja sih kita menambahkan security. Misalnya, saya simpan di sebuah lemari, kemudian saya harus kunci lemarinya. Kemudian mungkin kita perlu orang ya untuk menjaganya supaya data itu aman. Nah, itu memerlukan biaya yang cukup tinggi ya hanya untuk mengamankan kertas-kertas atau nota-nota. Sedangkan kalau di perangkat komputer kita simpan, kita bisa setting
apa namanya, keamanannya sesuai dengan keinginan kita. Apakah data itu boleh diubah? Apakah itu data itu hanya boleh dibaca saja? Apakah data itu boleh dihapus dan sebagainya. Itu kita bisa setting dengan menggunakan kalau kita simpan di perangkat elektronik ataupun di sebuah komputer. Kemudian yang ketujuh itu adalah masalah share ya, kebersamaan pemakaian. Jadi data-data yang kita simpan di perangkat elektronik itu bisa di-sharing ya, bisa di-sharing atau dibaca oleh atau diakses oleh lebih dari satu orang tanpa kita harus memfotokopi ya, seperti layaknya kalau kita menggunakan kertas. Kalau kita menggunakan kertas, kalau kita misalnya ada seseorang, orang lain atau teman kita pengen mendapatkan data itu, dia harus memfotokopinya. Tapi kalau dengan perangkat elektronik kita cukup share aja ya. Dengan nge-share-nya pun kita bisa berikan security-nya yang nomor 6 ini ya. Ini saya share datanya tapi kamu nggak boleh ngubah ya, hanya boleh baca saja. Nah, itu bisa diatur security-nya gitu misalnya. Jadi saya bisa share datanya dengan tingkat akses yang kita berikan masing-masing ya. Kira-kira itu tujuan dari pemakaian atau tujuan dari implementasi sebuah basis data. Oke, berikutnya adalah pendekatan dalam membuat basis data. Nah, pendekatan di sini ada dua, ada secara tradisional ataupun dengan menggunakan manajemen basis data. Kalau dilihat dari tujuannya tadi, bahwa membuat basis data yang dicatat di komputer atau di perangkat elektronik itu memiliki banyak kelebihan dibandingkan kalau kita mencatat misalnya di atas kertas. Ya. Nah, kalau kita mencatatnya itu masih secara tradisional, itu sebenarnya hanya mengganti media saja ya. Tadinya media kita adalah sebuah kertas dan sebuah pulpen gitu misalnya untuk mencatat sebuah data, sekarang kita gantikan dengan perangkat elektronik atau komputer ya, di mana medianya adalah sebuah komputer dan keyboardnya ya untuk mencatat misalnya. Jadi kalau kita hanya mengubah media pencatatan, tapi cara mencatatnya sama, nah itu yang disebut dengan secara tradisional ya. Jadi itu mungkin tidak ada kelebihannya ya, karena mencatat secara tradisional itu kelemahannya adalah data-data masih tidak saling berhubungan ya, masih sama seperti waktu kita mencatat dengan kertas ya, antara data satu dengan data yang lain tidak ada hubungannya. Kemudian biasanya yang kedua, data-data banyak terjadi pengulangan ya, jadi tidak ada data yang unik ya. Nanti kita coba lihat contohnya ya. Nah, yang kedua itu menggunakan manajemen basis data. Nah, kalau sudah menggunakan manajemen basis data itu akan menghilangkan hal-hal yang seperti tidak adanya pengulangan data, kemudian antara data satu dengan data yang lain itu sudah saling berhubungan. Oke, biar lebih gampang coba saya kasih contoh aja ya. Mungkin saya kasih contoh dalam bentuk Excel saja ya. Oke, berikutnya saya akan berikan contoh pendekatan database dengan cara tradisional. Ya, jadi di sini saya sudah menggunakan perangkat elektronik, dalam hal ini Excel ya. Saya tidak menggunakan kertas lagi, tapi cara pencatatan saya masih seperti layaknya saya mencatat di atas kertas ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya misalnya mencatat data nilai ya. Data nilai siswa. Misalnya saya tulis di sini kolom pertama name, kemudian nama, kemudian nilai. Nah, kemudian ini contoh paling gampang saja, misalnya NIM-nya 01 lah misalnya. Namanya Budi, nilainya 80. Nah, seperti itu ya. Kemudian 002. Kemudian namanya Rudi. Nilainya 90. Oh, saya tambahkan satu kolom lagi ya. Misalnya untuk mata kuliahnya. Mata kuliah misalnya algoritma. Kemudian KSI.
Nah, kemudian di sini saya tambahkan satu data lagi, 001. Misalnya seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini, ada yang aneh nggak dengan data ini? Nah, kita lihat contohnya saja ya. Ini cara mencatat yang sederhana ya, ini secara tradisional. Nah, kita lihat di sini di kolom, di baris kedua dan keempat. Saya kasih tanda merah ya. Nah, di sini terjadi kesalahan data ya. Jadi kesalahan data di mana di sini misalnya NIM-nya 01 tapi namanya berbeda. Ya, di sini tidak ada hubungan data antara data siswa ya, data siswa. Padahal NIM 001 ini namanya Budi gitu misalnya. Tapi di baris keempat dia salah nulis ya, harusnya Budi tapi ditulis Badu. Nah, ini terjadi kesalahan data. Nah, kemudian bisa juga dia misalnya menulis data siswa seperti ini misalnya. Di sini aja ya. Nama. Misalnya satu namanya Budi. Yang dua namanya kemudian nah di sini misalnya data ini adalah data mahasiswa misalnya, data mahasiswa. Nah, ternyata ada dua siswa yang memperoleh NIM yang sama. Nah, ini kesalahan juga nih. Ini seharusnya tidak boleh terjadi seperti ini. Jadi terjadi pengulangan data ya. Dalam hal ini NIM-nya terjadi pengulangan NIM. Padahal NIM itu harusnya unik ya. Hanya satu orang siswa memiliki satu NIM. Jadi tidak ada dua orang mahasiswa atau siswa yang memiliki NIM yang sama. Nah, ini karena kita mencatat secara tradisional. Jadi sama aja seperti kita mencatat di atas kertas ya, catat aja apa yang dia ingin catat sehingga eh, bisa terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini ya. Ini tidak error, tidak ada yang menyatakan error. Excel juga tidak menyatakan error kalau cara pencatatannya seperti ini. Yaitu secara tradisional ya. Jadi yang pertama itu adalah sering terjadinya apa namanya? Pengulangan data seperti ini ya. Kemudian tidak ada keterkaitan data antara data satu dengan data yang lain ya. Contohnya seperti ini, data 001 itu harusnya namanya Budi, tapi di sini 001 kok bisa namanya Badu. Berarti tidak ada keterkaitan antara data nilai dengan data siswa. Harusnya data nilai ini mengambil namanya dari data siswa ya. Jadi begitu kita ketikkan 001 itu harusnya otomatis komputer tahu bahwa 001 itu namanya Budi bukan Badu. Tapi karena kita ketik di sini kita catat, kita tulis manual dengan keyboard di sini, kita bisa memasukkan Badu bahkan atau nama yang lain ya, misalnya Tina gitu misalnya. Nah, Excel tidak menyatakan error kok di sini ya. Dia terima-terima aja ya. Ini cara pencatatan yang secara tradisional. Nah, bagaimana kalau kita sekarang menggunakan manajemen basis data ya, tidak secara tradisional lagi. Jadi datanya kita pisah-pisah dulu ya. Misalnya saya mempunyai data siswa. Saya tulis di sini aja, saya mempunyai data siswa. Data siswa itu memiliki misalnya name dan nama. Nah, misalnya name 001, kemudian ada name 002, 03 misalnya.
Kemudian di sini namanya Budi, kemudian di sini Rudi, sini Tina misalnya. Nah, ini adalah data siswa ya. Kemudian saya punya data mata kuliah. Ya, misalnya di sini kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah. Misalnya MK1, mata kuliah 1 namanya algoritma. Kemudian MK2 misalnya namanya, nah misal seperti itu saja. Nah, kemudian kita akan membuat data nilai ya, data nilai yang isinya NIM, nama, kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, kemudian nilai. Nah, di sini yang kita perlu isi hanya cukup kolom NIM, kolom kode mata kuliah, dan kolom nilai. Jadi sedangkan nama dan nama mata kuliah itu harusnya kita buat otomatis lah ya. Nah, misalnya NIM 001, kode mata kuliahnya MK1, nilainya misalnya 90. NIM 002, mata kuliahnya MK1, misalnya nilainya 80. NIM 003, mata kuliah MK1, ini nilainya 50 ya. Kemudian NIM 001, mata kuliah MK2, nilainya. Nah, misalnya yang ikut mata kuliah MK2 itu cuma 2 orang, misalnya 001 sama 003 misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, nama dan mata kuliah ini nggak boleh diketik ya. Kalau ini diketik itu sama aja dengan tradisional. Nah, di sini kita bisa menggunakan formula ya kalau di Excel. Ya, kita bisa menggunakan misalnya ini. Nah, kita lihat di sini. Kita ketik 001, dia otomatis namanya Budi. Ya, kita copy ini. Nah, lihat di sini 001 namanya Budi. Di sini juga 001 namanya Budi. Ya, ini nggak boleh diketik ya, nggak boleh diketik karena ini harusnya otomatis. Ya. Nah, misalnya kita tambahkan aja satu lagi misalnya di sini. Misalnya kita kasih tambahin mata kuliah satu lagi ya. Mata kuliahnya misalnya. Ya, lanjut. Nah, misalnya 001 ya. Kita ketik, coba perhatikan, kita ketik 001. Otomatis namanya akan berubah menjadi Budi. Nah, lihat di sini ya, langsung berubah jadi Budi. Jadi kalau kita ketik di sini 002, nah berubah menjadi Rudi. Jadi ini tidak boleh diketik. Nah, ini yang disebut kita menggunakan manajemen basis data ya. Kita tidak menggunakan pendekatan secara tradisional ya. Misalnya ketik 001 Rudi, kemudian mengambil mata kuliah. Oke, kita buatkan dulu VLOOKUP-nya ya. Ya,
Mata kuliahnya algoritma. Nah, di sini kalau kode mata kuliahnya kita tidak sebutkan, di sini dia menyatakan error, ya. Sekarang kita tulis MK001, misalnya ngambil mata kuliah MK3. Kita lihat MK3. Ya, otomatis dia akan muncul. Ya, lanjut. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk membentuk data nilai, dia akan berhubungan dengan data siswa dan berhubungan dengan data kuliah. Ya, jadi ada keterkaitan antara data satu dengan data yang lain sehingga mengurangi adanya keambiguan data. Kemudian kita lihat di data siswa dan di data mata kuliah itu tidak boleh ada yang pengulangan data ya, dia harus unik. NIM di sini unik ya. NIM di sini unik, kemudian kode mata kuliah juga unik. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan atau pemaparan saya hari ini tentang sekilas tentang basis data ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.